Saya tidak pernah menjual suatu paket pernikahan karena emang saya punya jasa. Ya kan, saya pernah punya pengalaman di mengurus pernikahan. Mbak Bulan mau seperti apa, kita diskusi, bahkan sampai konsepnya pun juga kita. Gimana caranya supaya dia itu bisa teliti, bener itu adalah WO yang istilahnya akurat gitu Ya. kan, supaya nggak terjadi hal-hal seperti ini. Ibu udah ketahuan tuh, pasti nggak ada di dunia. Sekarang tadi saya bilang banyak yang kejadian seperti Ayu Puspita. Saya nggak bilang Ayu Puspita penipu. Jadi memang WO itu memudahkan. Menjadikan solusi, bukan cuma jualan paket, jadi ada ABC dijual, itu dia klaim WO. Untuk klaim WO. Honeymoon dapat fotografer, dapat ABC, itu aku juga ngeliatnya kayak. Kadang-kadang gini, ada satu kayak. Kalau nikahan kedua, gue mau di KFC aja. Nggak jadi nikah. Kenapa? Udah bayar WO. Terus? Ih, parah banget. Ih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak jadi nikah. Daripada jadi nikah terus nggak jadi bisa. Si bego. Iya, teman lagi ya. Ya. Ih, Apa kasihan lagi? tau temen Kenapa? gue. Kenapa? Ih, temen gue kena. Kenapa? Kenapa ya? Nggak ada yang kolekan apa biasanya? Enggak nih, kayaknya dia kena nih yang kemarin lagi rame, yang Oh, WO lagi ditangkap itu siapa? Ayu Puspita. Oh, gue kira kena tawuran anjir. Ya enggak dong. Kalau kena Biasanya tawuran, kayak gitu kalau kalau pagi-pagi. kena tawuran gue langsung berangkat bantuin temen gue ikutan Oh, tawuran. kirain nggak kolekan dulu. Enggak dong. Enggak, kasihan banget soalnya kan ini kan dia kan banyak banget tuh, dan ini sampai di up di apa TikTok itu kan rame banget kan. Bayangin aja dia sampai digeruduk sama Geruduk. beneran bahasanya kan digeruduk sama ini kan, sama apa korban-korbannya kan, berapa ratus coba. Padahal kan ya maksudnya gini ya kan, kita WO itu kan untuk membuat hari bahagia menjadi terlaksana, Hari bahagia menjadi bahagia. menjadi bahagia. Lu nggak pakai WO dulu ya? Enggak. Iya sih, kelihatan. Pasti lo yang kayak terserah lo deh gitu kan. Enggak, gue yang kerjain sendiri soalnya. Oh, Biarpun gue pakai WO, tapi gue turun tangan sendiri, hands on gitu loh. Oh ya kan, karena kita kadang-kadang ada orang yang kayaknya nggak percaya banget gitu ya. Iya, gue bukan nggak percaya, maksudnya ya gue pengen ya namanya juga acara sakral gitu. Betul. Kan gue pengen juga gimana sih udah sampai di mana gitu progresnya gitu aja. Mencari tahu. Iya, karena ini kan waktu gua nikah itu kan WO-nya kebetulan apa teman, tapi kan gue juga maksudnya gue juga dia WO juga gue nggak tahu apa masih baru atau kayak gimana, Iya. jadi ya gue coba hands on lah gitu. Emang kenapa sih? Kebetulan kita ada Apa? dari departemen advertising. Oh, Mas Gandhi ini senior banget di dunia proyek. Mas apa Om? Jangan Om dong, nggak enak. Nanti kalau Om kesannya gue pengen apartemen. Mas dong. Iya. Mas Gandhi, aku panggil dulu ya. Ya boleh. Tetap aja kantor ini nggak ada teleponnya. Tetap aja disuruh pakai HT. Ya iyalah, coba. nyala loh. Serius nyala. Oh iya, nyala dia. Assalamualaikum, Mas Gandhi. belum. Mas Gandhi, Ah, sih? coba. Assalamualaikum, Mas Gandhi. Mas, ini Mas. Masa bunyi di situ? Mas Gandhi di belakang. Makanya gue bunyi di sini. Iya, Mas Gandhi, boleh ke sini, Mas. Yo. Jadi, cakep bener Mas Gandhi loh. Apa kabar Mas Gandhi? Kayaknya ini ya divisi apa advertisingnya jauh ya, lama banget datangnya gitu. Kayak udah lama gak ketemu. Iya, harus pakai HT kita. Ini keren banget topinya WO. Walkout. WO. Ini udah mencerminkan banget Mas Gandhi ini kan salah satu senior di dunia per-WO-an. Cia. Zaman senior soalnya tua banget, dewasa gitu. Jadi bilangnya dewasa di dunia per-WO-an. Dewasa dulu. Dunia per-WO-an. Mas Gandhi, aku penasaran nih, ini lagi happening banget kan soal WO. Ada Si satu Ayu WO, Puspita. Ayu Puspita itu. Kenal nggak sih Mas Gandhi? Nggak kenal, cuman ya ini teman-teman WO kan kami punya komunitas ya teman-teman. Ini jadi pembahasan banyak bukan cuma di dunia WO ya, karena kayaknya semua membahas ini sekarang. Kayak Instagram gue isinya Betul. gitu semua, mau Betul. Kompas, Detik, apalah Metura, segala macam. Semuanya Udah remongnya verified sampai yang Iya. makanya kayak bisik-bisik tetangga. ke Aceh, Medan kalah mulu. Iya, langsung turun
gitu ya. Kemarin banjir terus tuh. Iya. Nah, ini gara-gara ini kayaknya kalah beritanya nih. Ya sekarang tuh banjir air mata. Karena memang ini kan awalnya itu naiknya tuh di lewat TikTok. Jadi ada satu sepupu apa teman korban ya kalau nggak salah. Jadi pas di hari H loh, di hari H Mas udah akad nikah aman, resepsi nggak ada makanan. Iya, ada saya lihat di TikTok juga begitu, dekorasinya ada segala macam, tapi itu tempat makanannya Kosong. ada nggak ada, gimana coba? Itu gimana ya? Ya, akhirnya mereka tuh kalau nggak salah pesan makanan online. Iya, katanya sampai dia pesen yang ada di depan apa segala macam, yang penting tamu-tamu bisa makan, bisa dikasih ya dijamu lah. Iya. Ya, pesta pernikahan kan ya pasti kita memohon harus kalau tamu-tamu undangan ya pasti dijamu kan. Iya. Makanan nggak ada, makanan kurang aja jadi omongan. Iya, apalagi ada makanan. Iya. Makanan kurang aja jadi omongan. Iya. Kalau nggak ada Gimana? Tapi kan gini ya Mas, ini kan ya kita kan kalau ngomongin WO tuh istilahnya kalau kita datang ke WO, ini korek ya kalau aku salah ya. Kita datang ke WO kan untuk memudahkan si calon pengantin ini. Kata mudah ya di note ya. Ya, Iya. memudahkan Oke. ya. Aku nggak bilang bantu tapi memudahkan. Ya, simpen dulu. Ya, jadi kan untuk makanan, untuk dekor, gedung dan lain-lain itu semua urusan WO. Tapi kok bisa jadi seperti ini tuh gimana? Pertanggungjawabannya WO itu sampai semana sih sebenarnya Mas Gandhi nih? Ya emang, jadi si pengantin kebanyakan seperti itu ya, ingin memudahkan karena sebagian besar mungkin 70-80% yang merayakan pesta pernikahan pertama, betul nggak Mas? Iya. Tergantung sih. Iya. Jarang ya. Pernikahan yang kedua ada, Biasa. 70-80%. Iya. Kebanyakan pasti mereka belum pernah mengadakan pesta pernikahan. Oke. Seandainya udah pernah mungkin kakaknya atau seandainya orang tua mau merayakan pesta pernikahan anaknya, sekarang rata anak berapa sih? 2, 3, Iya. 4 paling banyak, dan mungkin konsepnya beda-beda karena tergantung dapat besannya yang beda, apa bikin pesta ada pesta apa Iya. macam. Akhirnya peran WO ini dibutuhkan untuk mengemas suatu acara yang harusnya WO itu punya pengalaman mau kayak gimana, diskusi yang akhirnya memudahkan tadi. Saya punya dream wedding seperti ini, diskusi sama WO-nya. Oh ya udah, kita buatkan nanti dekorasinya kayak begini, jumlah tamunya sekian orang, makanannya posisinya ini, apalagi foto, video, musik, MUA, baju, banyak sekali sebenarnya presentasenya. Itu yang harusnya si WO itu yang punya pengalaman yang membantu untuk memudahkan si pasangan pengantin. Itu dulu nih, memudahkan. Nah, karena sekarang makin banyak WO yang mengklaim dirinya WO, saya mengklaim dirinya WO, Ayu Puspita ternyata bukan WO. Hah? Jadi? Dia, saya tidak bilang dia WO. Yang tadi bilang WO itu adalah yang tadi yang membantu memudahkan ini. Nah, sekarang ada orang yang cuman mensabkan atau mungkin dia punya salah satu industrinya, dia punya dekor atau mungkin dia punya catering, terus ditambahin ke yang lainnya, dia pesenin dekor, dia pesenin foto, dia ajak fotografer, akhirnya dijual dalam bentuk paket wedding yang kami menyebutnya wedding service ya. Jadi dia tidak punya peran yang saya lakukan. Ini kan lebih mengkonsultasi, kita konsultasi itu maunya gimana, akhirnya kita kasih arahan, kita kasih pengalaman kita seperti ini, dan kita mengorganize namanya kita mengorganize para vendor itu ya kan, untuk mewujudkan tadi dream wedding keinginannya si pengantin. Iya. Berbeda dalam tanda kutip banyak, ya banyak sehingga ya ada, saya bilang itu yang sifatnya kayak cuma maklar. Oknum lah kita sebut. Dia bukan WO, Bulan kenal orang dekor, kenal orang foto, apa segala macam, dia klaim Bulan wedding organizer. Oh gitu. Dia beli untuk catering, dibayar dekor, apa segala macam, dibungkus dalam satu harga, misalnya 100, ada 4 vendor jadi 400. Oh gitu. Nah itu terus Bulan ini mengklaim dia wedding organizer. Dia menjual paket pernikahan. Nah ini yang perlu dibedakan dulu nih antara si wedding organizer yang benar-benar emang fungsinya sebagai organizer, atau cuma ngumpulin vendor karena dia punya banyak temen. Makanya jadi bisnis WO itu paling gampang, paling enak. Terus sekali ikut kru aja tahu vendor, udah bikin brand Bulan WO gitu kan,
ikut pameran juga murah, bikin Instagram gampang. Iya. Iya. Terus karena jago Isinya juga dari itu, dari Pinterest atau apa? Bisa, segala macam. iya. Banyak ya. ya kalau itu yang terlalu ekstrim ya, terlalu bodoh ya. Kalau nggak, kalau misalnya itu ya portfolio masing-masing kayak misalnya tadi kan ada makanan kan, ya kumpulin foto-foto makanan lo dong ya. Terus sekarang teman-teman media kan juga keren banget kan mengemasnya atau Mengemas, segala macam. iya. Bisa wah Instagramnya bagus nih gitu kan. Terpercaya Follower bisa dibeli misalnya. Iya. Iya. Followernya banyak, akhirnya terpercaya. Oke, jadi sebenarnya gini, apa yang bisa kita lihat? Kan nih, misalkan aku orang awam gitu ya, Mas Gadi ya. Kita nggak tahu mana yang WO bener, mana yang WO. Saya nggak bilang Mulan organizer itu WO nggak bener loh. Oke. Ya kan? Maksud saya banyak yang seperti itu. Selama Mulan ini amanah dan ternyata membantu untuk si pengantin, well itu emang mungkin keahliannya seorang Mulan. Dia punya banyak kenalan, dia bisa bungkus mengemas jadi satu, akhirnya terwujud. Ya kayak kantor kita Iya. kan gitu. Iya kan, pasti. Ya, sekarang emang sekarang kan nggak ada yang kayaknya nggak ada bisnis yang dia bisa gede sendiri tanpa bantu orang lain. Iya, betul. pasti. Kayaknya sekarang nggak ada seseorang yang penemu apa sendirian. Ya mungkin. Enggak. Apple sekalipun juga bukannya si Steve Jobs. bukan Steve Jobs yang mengklaim dia menemukan si Apple, pasti yang produknya ini bukan iPhone. Jadi karena emang nggak mungkin sendiri, karena emang di dalam satu produknya dia banyak orang-orang lain ya kan, si Steve Jobs segala macam. Nah si WO pun juga begitu. Nggak apa-apa bisnis si yang tadi saya bilang Mulan organizer itu nggak apa-apa, selama emang amanah, selama itu sampai harga pun juga kalau kita beli 100 total semuanya 400 dijual 500 itu pun juga Sah. mungkin dengan bantuannya Mbak Wulan mengumpulkan para vendor itu, terus dia memberikan yang terbaik, dia nggak usah capek-capek. Nah itu yang dia mengklaim dia wedding organizer, itu mungkin yang dilakukan oleh Bayu Puspita selama ini. Oh, makanya tadi bisa dibilang Bertahun-tahun fine aja, ya kan? Bertahun-tahun berfine aja dan akhirnya kliennya banyak. Bisa dibilang dia terpercaya jadinya pada saat itu. Padahal ya kita lihat nih di belakangnya nih bagaimana dia memanage. Ya. Jadi saya nggak mau buruk sangka ya, si Mbak Ayu ini mungkin ya dia bukan orang jahat, tapi karena ternyata terlalu banyak acara yang dia handle, terlalu banyak dia pegang uang, akhirnya dia nggak tahu nih uang sebenarnya uang klien atau uang dia atau uang klien A pakai klien B. Iya. Nah karena tadinya Mbak Wulan ini cuman ngumpulin doang, bagaimana dengan manajemennya, bagaimana dengan pengalokasian dana. Nah hal itu mungkin salah satu penyebabnya. Akhirnya jadi seperti ini. Akhirnya jadi seperti ini, dia punya ratusan, berapa tadi ada 600, tapi yang masuk ke yang masuk laporannya 87. Kita nggak usah yang 600 dulu, yang 87. Wedding paling murah berapa sih sekarang? Nggak mungkin cuma 10 juta kan? Iya. Iya. Iya, 100. 200 juta deh. 100-200 juta. 87 yang lapor tuh pasti yang udah ngerasa bayar full, mungkin ada yang udah bayar DP gede. Ya kalau kita rata-rata bayar 100 juta berarti kan dia udah pegang duit 88,7 M. Ya kan? Ih, banyak juga ya. Ini duit-duitnya sekarang kalau manajemennya nggak rapi, ya kan, apalagi manajemen dirinya sendiri karena dia pegang duit, dan ini acaranya masih bisa setahun ke Bisa depan, tahun ke depan, iya. 87 ke depan tuh paling nggak setahun. Iya. Dia punya pegang uang 88,7 M, kepake 1 M tuh nggak berasa Mbak. Padahal tuh 10 wedding saja, Iya. kalau bayar 100 jutaan. Betul. Ya, kalau pakai 100 juta, kalau pakai sedikit, kalau dia nggak rapi manajemennya, akhirnya, dan itu mungkin sudah terjadi bukan karena salah satu ini. Jadi udah Banyak nih. bergulir. Jadi misalnya jadi satu proyek 100 juta, harusnya dia mungkin punya margin untung saya umum 10%. Dia ambil dulu untungnya, tapi udah banyak akhirnya duitnya udah habis, padahal weddingnya belum. Iya. Nah, untuk wedding yang besok, dia pakai dananya wedding yang berikutnya. Tambel-tambelan. Tambel begitu, terus begitu, atau bisa jadi dia pakai seperti ngomong, ya kan nanti kalau saya pameran, saya dapat DP, saya bisa bayar. Iya, betul. Ada kata-katanya. Karena ditanya kan, iya. Karena emang ternyata
dia begitu, dia dapat pembayaran dari calon klien berikutnya, itu yang dipakai buat membiayai pernikahan Berikutnya. yang terdekat. Oh. Makanya sampai tadi bagaimana kita ngobrol, kok bisa ya kalau DP sekarang dapat bonus? Iya, karena bonusnya tuh Dia butuh honeymoon fresh money, apa? soalnya. Iya. Kayak honeymoon, foto pre-wedding, Iya. atau mungkin dapat diskon khusus. Orang kan tergiur dengan paket sekian, apalagi kalau bayar lunas dapat potongan lagi. Karena dia dapat duit fresh money itu dipakai buat dia butuh buat wedding berikutnya. Nah, weddingnya dia duitnya mana? Ya dia mikir berikutnya lagi. Nah itu udah kayak bola salju tuh, Bang. Wah, lama-lama ya meledak Oh, lah. lama-lama. Makanya sekarang nih ada sekian sampai kejadian yang nggak ada catering tadi, mungkin duitnya Udah nggak tahu kemana. dia udah Ya mungkin yang pas dipakai wedding itu yang budgetnya 10 juta. Yang tadi, iya. Jadi nggak, yang makanan nggak dapet gitu. Nggak dapet. itu yang saya lihat, karena tadi kita juga ngobrol di depan kejadian kayak gini sebenarnya bukan baru yang pertama. Saya banyak sekali dapat informasi karena saya dianggap senior di dunia pernikahan. Ada aja yang lapor, nggak cuma di Jakarta, bahkan mungkin di kota-kota lain. Saya ini ada WO kayak begini, ada WO kayak gini. Ini gimana nih? Nah, itu sebenarnya ada yang sampai masuk penjara pun juga banyak. Akhirnya yang diselesaikan secara keluarga juga lebih banyak. Mungkin sih kliennya adalah saya nggak mau wedding saya jadi Berantakan. rame diomongin orang, ya udah Ganti aja gitu untuk ganti. bayar aja, karena nanti dia si WO-nya nyicil setelah kemudian hari. Itu juga mungkin Iya. banyak yang saya jadi karena ini mungkin banyak banget, dan ya tadi udah ada sosial Udah media, sosial Ya, media. naikin. mulai bentar aja cut langsung Gorengan-gorengannya banyak. Dan akhirnya berkembang seperti itu. Nah, ini berarti untuk para calon pengantin gitu ya, Mas Gandhi. Sebenarnya ketika let's say dia datang ke WO atau dia mau nikah nih, mau nikah kan datang ke apa kayak wedding fair gitu wedding ya. fair, ya, wedding fair. Datang nih, kan banyak banget nih gitu. Vendor-vendor banyak. Nah, gimana caranya supaya dia itu bisa teliti bener itu adalah WO yang istilahnya akurat gitu Ya. kan, supaya nggak terjadi hal-hal seperti ini. Yang pertama sih referral ya. Referral di dunia wedding ini paling penting banget ya. Gitu kita pakai WOA, kalau bisa ya dia emang dapat referensi entah siapanya. Karena tadi saya bukannya nggak percaya sama media sosial ya, media sosial bisa di-create, Bisa ya. Ya. bisa dibikin, kopinya juga bisa dibikin, apa bisa dibikin. Kalau bisa ya referral. Tapi kalau nggak ada referral, ya referral bukan hanya dari teman-teman kita loh. Kita ngomong referral Iya. ya kan. Sementara di dalam suatu pernikahan itu kan vendor banyak. Ya. Yang paling umum, yang paling aman, yang pasti ya bukan Zoom, biasanya venue. Either itu hotel, either itu gedung pernikahan, biasanya gedung pernikahan yang punya pemerintahan atau gedung besar. Atau hotel juga kayaknya nggak mungkin deh ada hotel abal-abal Zoom, sebenarnya nggak ada bulan hotel, sebenarnya kan ada Nggak fisiknya mungkin, ya. jelas gitu kan. Nah, kita bisa minta referral sama si vendor-vendor itu. Saya mau pakai bulan WO, begitu kita tunjuk apa wedding di Puri Ardiagar ini, Oh iya. minimal tanya sama Puri Ardiagar ini si bulan pernah tampil di sini nggak? Itu kan juga salah satu referensi yang bisa kita cari tahu ya. Oke. Oh, jadi intinya rekanan lah, nanya lagi ibaratnya. rekanannya ya. Atau enggak, atau biasanya di dunia wedding itu nggak besar, jadi sesama vendor itu ada komunikasi. Oh iya, saya kenal sama Mas Gandhi, saya banyak seperti itu. Si orang datang ke hotel, saya rencana pakai WO perangkat acara. Oh iya, saya tahu tuh Mas Gandhi gini. Saya ngobrol nanya lagi ke yang lain. Paling nggak validasi itu dulu deh. Untuk menentukan ini bener WO apa enggak sih, atau kalau bisa jadi Ulan WO waktu itu. Ini sorry aku sebut sama Ulan ya. Nggak apa-apa. Ini mau bikin WO sini. Kayaknya ya. Misalnya Ulan WO tuh punya sesuatu aja, let's say bukan masalah yang kayak Ayu, Pusita ya. misalnya services yang nggak bagus aja, itu vendor juga bisa ngasih tahu. Jangan nih kemarin timnya Nggak bagus nggak gitu bagus, ya. judes, segitu aja diomongin. Jadi ini bisa jadi untuk memastikan ini validasi, ini benar WO apa enggak, servisnya bagus apa enggak, ya referral. Apalagi sekarang kan banyak Banyak, bisa ya. dilihat dari apa sekarang, lihat vendor-vendor lain yang pakai dia bagaimana. Sekarang kayaknya setiap acara pernikahan pasti diupload di sosial media. Ya biar tahu lah ya, istilahnya kan jualannya harus ada di media Nah, sosial. diupload siap, dan dia saya pas diupload tuh bukan
seandainya yang upload MUA deh, yang paling sering MUA misalnya Iya. aku desainer baju tuh kan, Iya. penjualannya dia di desainer, dia sebut tuh dekornya Oh, siapa, WO-nya siapa. siapa, itu kan akan kelihatan ya. Iya. Oh, kalau emang kita salah satu vendor yang mereka sebut ada yang kita pakai, kita bisa nanya, ini WO oke nggak? Itu aja nggak garansi. Ya. Tapi Betul. paling nggak untuk awal nih pada saat kita ngomong, ini penipu bukan. Kalau penipu udah ketahuan tuh, pasti nggak ada di dunia. Sekarang tadi saya bilang banyak yang kejadian seperti Ayu Puspita, saya nggak bilang Ayu Puspita penipu, tapi akhirnya jadi nipu. Karena tadi saya bilang karena ketidakrapian manajemennya dia. Karena dia sendiri mungkin. Mungkin sendiri Tapi- orang dia nggak mau kenal. Iya. Iya, suaminya mah diem aja. Itu suaminya juga kena tahu di komen-komen netizen, jahat banget netizen, jangan gitu. Makanya sekarang setelah dapat data itu pada situ barulah kita telusuri lebih lanjutnya lagi. Beneran nggak sih WO-nya? Kalau mau lihat dari validasinya, ya kalau mau apa lagi kalau sekarang mungkin kalau pernikahannya nggak gitu besar, tapi kalau pernikahannya besar, apa segala macam, Ya, takut lah ngapain ya. nggak sih? Nikah kan sekarang Iya. bikin pesta ratusan juta, Benar. emang masa iya kita pakai WO yang abal-abal, Abal-abal. ditanyain pastiin dia udah berapa lama ada kantornya enggak, karena itu kan bisa dilihat ya gitu Iya. kan. Nomor accountnya jangan Iya. nomor perusahaan apa nomor pribadi. Itu kalau WO itu terdaftar nggak sih? Maksudnya bisa didaftar atau bisa kita lihat nggak sih Kebetulan gitu? kami punya asosiasi WO ya, kan, untuk menjadi anggota di asosiasi di perkumpulan WO itu namanya Hasanah, itu harus berbadan hukum. Oh. Jadi Oke. ya Harus. jangan cuma ngulang WO doang. Ya sekarang legalitasnya mana? Iya. CV atau PT-nya mana? Iya. Izin usahanya mana? Nah itu paling nggak, itu bukan garansi yang punya PT pasti Benar. juga gitu kan. Karena bikin PT juga kan. Tapi paling nggak dasarnya ada. Kalau ada apa-apa, ini orang nggak kabur. Iya, bisa dicari. Bisa dicari. Tapi itu kan saya ngobrol sama teman dalam kantor. Gue sih bulan udah pegang duit gitu kan, bukannya kabur aja kemarin gitu kan. Iya, benar. Tapi kan Sebanyak paling nggak, itu. kalau kita punya legalitas yang jelas, terus segala macam kan nggak mungkin kabur. Dia bisa diproses Iya. lah, walaupun nanti butuh waktu sekarang. Karena kan ada komen lah ya dari netizen gitu ya, kalau aku baca di TikTok itu ya gitu kayak ya kalau cuma nipu kayak gini doang mah paling cuma berapa tahun makanya bisa nipu sebanyak itu gitu. Karena memang penipuannya kan pasalnya sendiri belum mungkin terlalu kuat gitu ya oleh Ya. dia, makanya semudah itu. Tapi yang namanya korban-korbannya bisa sampai ke rumahnya loh, ngegeruduk langsung loh ke situ. Nah itu makanya tadi bilang bisnis WO itu sebenarnya paling gampang, nggak punya modal, nggak perlu modal. Jujur, saya bikin produk sekarang bisa dibilang modalnya berapa kan? Nggak ada. Modal bacot. Modal dalam bentuk rupiah ya? Iya. Nggak ada. Cuman ngomong aja. Ya, ngomong aja, tahu pengalaman, modal aja modal oh ya modal informasi. Iya, betul. Lebih ke situ. Bukan uang. Ya akhirnya sampai sekarang punya kantor ya karena bukannya waktu awal lain kita buka warung dan buka resto, kita harus punya modal belanja makanan, sewa tempat, karena nggak ada. Sampai sekarang saya punya kantor pun juga nggak yang ini menjadi satu etalase yang apa sekarang nggak perlu. Banyak kok WO yang saya bilang tuh WO oke, bagus dan udah bertahun-tahun, fisik kantornya pun juga nggak Biasa aja gitu biasa ya. aja, jadi dibilang modal rupiah lain dengan vendor lain yang misalnya kayak vendor catering yang minimal punya kompor untuk masak, Iya. atau punya gudang, kalau dekorasi Tempat. apa, kalau fotografer ya harus punya kamera. Iya. WO kan enggak. Konsultasi ya. Konsultasi. Kalau Paling butuh WO. notebook lah ya paling. Iya. Paling kan begitu lah. Untuk nyatet ya. Paling kan begitu. Jadi memakai akhirnya berpenjamur sekali, banyak sekali orang bikin. Nah, tapi maksudnya kan tadi kalau misalnya kayak kasus yang tadi itu dia kan sendiri terus dia kenal dengan beberapa vendor-vendor itu. Nah, kalau misalnya ya kita sendiri maksudnya untuk kayak misalnya pasangan yang datang gitu ngelihat ini mungkin kita harus tanya nggak ini WO kamu tuh sendiri atau WO Ya. ini rekanan gitu loh. Sekarang gini, kebutuhan WO nih ya, kebutuhan WO kayaknya baru 5-10 tahun terakhir WO menjadi mutlak harus ada di suatu pernikahan. Kita ngomong tadi Mas nggak pakai WO? Oh, enggak, ya, ada sih WO-nya cuman kayak iya. Atau cuma membantu lah ya keluarga. yang peran sebagai WO itu bukan suatu tenaga profesional yang harus di hire
Jadi kayaknya itu bukan jadi kebutuhan mutlak. Nah sekarang menjadi kebutuhan mutlak. Nah yang mutlak ini pun juga ada yang abu-abu nih. Ada yang masa nggak ada WO-nya, jadi dia pakai WO. Akhirnya nyari sekedar ada WO. Yang penting ada WO gitu ya. Nah bahkan sekarang tadi si Wulan WO ataupun ada ex vendor, dia udah ada dekor, catering, foto, WO-nya menjadi bonus. Oh ada WO cuma nurunin berapa orang, 5 orang atau berapa orang yang Ngatur flow aja. ngatur flow aja, itu bisa dibilang itu WO. Nah hal-hal itu tuh yang kadang-kadang akhirnya jadi validasi WO nggak kayak harus yang bagaimana-gimana. Yang dilihat adalah satu paket pernikahannya itu, nilai WO itu menjadi suatu hal yang sekedar ada. Oh, padahal sebenarnya nggak tahu ya kan kalau nonton film luar negeri gitu kan suka kadang-kadang kayak apa tuh Bright Sword ada apa gitu. Nah itu kan WO itu sebenarnya tugasnya ternyata di situ. banyak banget Makanya loh. sekarang kita pisahkan nih, ada satu wedding service atau paket pernikahan yang ada WO-nya. Sama saya jujur ini bukan menjual produk ya. Saya tidak pernah menjual suatu paket pernikahan karena emang saya punya jasa. Ya kan saya pernah punya pengalaman di mengurus pernikahan, Mbak Wulan mau seperti apa, kita diskusi, bahkan sampai konsepnya pun juga kita duduk bareng. Kalau selain bukan cuma hanya rundown acara, itu akhirnya kita kemas dan masalah vendornya kita bisa diskusi. Saya bisa referensikan. Jadi ngomongin acaranya dulu, maunya seperti apa, oh, saya mau pakai adat baru. Minang, atau mau pakai adat begini, atau saya mau konsepnya forest, mau konsepnya apa kan banyak konsepnya. Nah, si pengantin nggak tahu kan yang bisa bikin dekorasi, bikin kayak hutan siapa ya? Nah, Iya, kayak arsiteknya gitu. Nah, betul, Iya. kita arsiteknya. Yang ngasih RAB-nya tuh WO nanti. Bikin RAB-nya. Nah, tapi kan ada juga arsitek yang jual, ya udah mas paket sama kontraktornya. Iya. Nah, kesannya jadi kayak gini. Iya, iya. Dia sebenarnya dia nggak punya tukang, dia nggak punya toko juga, dia nggak punya perusahaan kontraktor, cuman dia tahu tukang, dia tahu toko-toko, dia bisa gambar. Nah, sekarang pisahkan antara ya kalau saya lebih oke, saya arsiteknya. Ya kan, nah, untuk kalau nggak si pengantin mendesain suatu pernikahan sama kayak bikin rumah, dia naruh WC di depan pintu. Iya. Salah kan? Salah, nggak boleh dong. Salah dong, harusnya. Loh. Karena dia nggak tahu, nah tapi kan si arsitek tahu. Bahkan sampai arah mata anginnya, oh harusnya tempat tidur nggak boleh menghadap ke Iya, utara. feng shui-nya itu. Feng shui lagi. Nah itulah perannya si wedding planner atau wedding organizer itu. Nah cuma kadang-kadang ada yang mengemas menjadi satu. Tapi kadang-kadang ada nggak sih kayak misalnya WO ini maksudnya sudah dalam bentuk dia perusahaan sendiri gitu. Jadi dia nggak Iya, misalkan kan Mas Gandhi. kalau misalnya itu nggak rekanan aja gitu. Maksudnya ya Dia sudah punya dia juga sudah punya sendiri. Jadi cateringnya, dia punya ini, catering gitu. sendiri, dia punya itu. Nah makanya bahkan berangkatnya mereka sebenarnya bukan dari WO kayak saya nih. Oh saya udah gede WO-nya, saya bikin catering, saya bikin dekor, saya bikin foto. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan yang akhirnya dia punya one stop shopping, one solution gitu. Itu yang punya yang gede dulu nih. Dia punya catering. Kan bikin catering nggak gampang mas. Iya. Ya. Dia punya catering, terus dia punya sepupu fotografer, masukin juga nih, bulan Iya. fotografi, bulan catering, Iya. terus dia akhirnya yaudah deh bikin bulan WO. Ada juga yang begitu. Dari mulai catering dulu. Mungkin awalnya catering dulu. Awalnya tuh makan dulu. Makanya kalau nggak ada venue dulu gitu. Iya. Nah, biasanya begitu. oh ya punya gedung dulu. Iya, gedung juga, atau bisa jadi cuma jadi rekanan. Udah, pokoknya saya tahu restoran ini kita partneran itu juga bisa. Dan itu juga bukan bisnis yang salah ya. Benar, Iya. hanya gitu. Nah, tinggal kembali lagi nih gitu, kembali ke siapa yang mengemas yang menjual ini bagaimana. Jadi saya nggak bilang, wah ini penipu nih yang begitu, belum tentu gitu loh. Yang bisnisnya seperti Wulan juga banyak dan sampai sekarang masih fine aja. Berarti itu tergantung memang oknumnya, tergantung orangnya lah. Makanya saya bilang ini oknum ya. Nah, Amanah atau enggak. Tapi ya jangan juga jadi takut untuk memakai jasa WO juga jangan. jangan. Ini yang saya mau sampaikan efek ya tadi efek dengan adanya sama namanya si Ayu Puspita ini, saya juga akhirnya saya ngomong juga di Instagram saya. Ini dampaknya adalah akhirnya orang trust issue. Iya. Oh. Jadi bingung gitu loh. Iya, ini gimana ya pernikahannya ya. Nah, karena banyak banget sekarang
Jujur, saya berapa kali ngeliat ada kemarin kita diskusi sama teman WO bikin soal paket pernikahan. Harganya murah banget, menggiurkan sekali. Harga sekian rupiah udah termasuk ini. Saya kan tahu ya harga vendor. Saya ngitung. Ini untungnya dari mana satu? Kedua, ini nggak masuk nih. Dengan tamu sekian, dengan tamu 1.000, dengan angka misalnya 100 juta misalnya. Kan? Udah termasuk catering 1.000 orang, dekor kayak begitu, foto apa plus bonus lagi honeymoon. Ini angka nggak masuk. Yang pokoknya udah angkanya nggak masuk akal gitu. Angkanya nggak masuk akal ini. Nah ini yang perlu dicurigai. Makanya tadi saya bilang saya anak muda. Oke, Anda ke WO untuk memudahkan, Iya. tapi jangan cari murah. Nah, Mudah boleh, murah jangan. Nah, jadi ya murah tanda kutip ya, murah tergantung Iya. perspektif Bukan, ya. berarti ya ideal lah. Tapi begitu udah harganya murah, apalagi dengan tadi Mas DP sekarang saya buat diskon. Iya. Itu boleh curiga. Oke, jadi itu salah satu tips ya, Ya, gitu itu dari boleh juga. Mas Gandhi ini udah cukup dewasa, kan senior nggak boleh ya Mas. Di dunia perweoan kita nggak perlu Ya. takut untuk misalkan para CPP, CPW gitu ya, nggak perlu takut untuk pakai jasa WO, tapi kita perlu waspada. Betul, pinter-pinter. Pasti ada lah gitu. Kayaknya ini udah nggak mungkin deh gitu. Jadi tergiur jangan. dengan harga. iya, agak-agak kayak agak Curiga. iya. Iya. Tapi kan ya, nah masalahnya gini, kita kan juga nggak tahu ini murah atau mahal kan ada. Katanya saya bilang 80% pernikahan pertama yang sebenarnya dia nggak tahu. Apalagi kalau ada orang tua. Apa? Orang tua kan biasanya kayak itu mahal, coba deh kamu cari yang murah. Jadi begitu kan. Kan dia nggak tahu sebenarnya angka 100 juta itu kemahalan atau kemurahan kan. Nah ya jadi calon pengantin yang wise lah untuk kan sekarang bisa cari tahu ya. Nah, compare sana, compare sini. Idealnya berapa sih dengan konsep seperti itu? Idealnya catering di kota ini di gedung itu perfect berapa sih? Itu kasarnya aja gitu kan. Oke, 100.000 per orang. Ya cateringnya aja udah 1.000 udah 100 juta. Iya, masa 1 juta udah sama venue, Nah, sama kalau 100 ini. juta, itu udah semua segala macam, pasti ada yang dikurangin nih. Misalnya di yayasan sosial. Dia bantu. Nah, misalnya Lagi kan? Nah, buat yang mau nikah juga pertama itu tuh coba kalau misalnya kalian kan dream wedding udah jelas dong, misalnya udah ada gambaran ya kan. Gue pengennya kayak di Hotel Mulia, mau di Saint Regis atau mau di gua Puri Ardiagarini gitu. Datang ke lokasinya, tanya-tanya dulu di sana, harganya packsnya per packsnya berapa. Ada wedding fair dibawa, itu perbandingannya. Jadi kalau harganya nggak masuk di sini, itu tadi Mas itu bilang curiga dulu nih kalau gue ngitung segini. Iya, jadi kan hotel aja berapa? Iya, tahu kan Iya. paket pernikahannya di hotel. Biasanya hotel tuh menjual paket pernikahan bukan sama segala macam, karena emang dia termasuk kamar. Dia per packnya sekian. Ternyata kalau kita mau hotel mulia udah pasti kurang lebih 1 juta per pack. Iya. Nah sekarang kalau ada orang bikin paket di hotel X dengan angka yang wow murah, kan nggak mungkin juga saya bilang dia bukan yayasan sosial gitu. Iya. Nah ini perlu dicurigai nih. Apalagi atau misalnya tadi di gedung A, di gedung B, cateringnya pakai ini. Nah, Di compare kan catering pun juga sekarang bisa ngeliat kok gitu, atau nanya ke cateringnya langsung. Nanya-nanya, apalagi kayak zaman-zaman, maksudnya sorry itu sih, Puri Ardiagarini masih old school banget, dia masih pakai flyer loh. Iya, Ini kan? ada Iya. harganya. Bisa di zaman Digital ini ya lah ya. Iya, dulu sebelum digital jadi kita datang ke sana, itu saya masih ngalamin tuh. Itu di kantor marketingnya tuh ada brosur catering A. Iya. Untuk Kalau milih. saya mau pakai X catering, tinggal ambil telepon. Nah, kan bingung nih yang mana segitu banyak brosur. Nah itu peran WO. Iya. Nah kalau begitu dia bikin paket di Puri Ardiagarini ini dengan jumlah tamu segini, harganya segini, wow, murah, menarik. DP sekarang dapat honeymoon. Iya, dapat honeymoon, dapat fotografer, dapat ABC. Itu aku juga ngeliatnya kayak Kadang-kadang gini, ada satu catering gitu, bonus WO. Gue bilang mau kayak payung kan? iya benar. Nah, nggak mau juga lah kayak gitu. Jadi maksudnya relevan juga. Atau kalau nggak ya udah, mendingan masa pakai WO. Udah belanja parsial aja sendiri. Iya. Diketeng, ibaratnya diketeng. Makanya deal gedung sendiri bayar, cateringnya berapa bayar segala macam. Tinggal hari H kalau mau punya teman, punya saudara, ya udah Bantuin deh, lah. bantuin deh. Udah, ya itu juga nggak apa-apa. Nah, karena makanya butuh peran WO kan kayak sekarang kan apalagi kalau di Jakarta ya. Keluarga ketemu aja lebaran doang. Iya. Mau minta tolong.
kayaknya agak susah deh, kan keluarga jadi tamu aja deh, biar yang ngurusin ada si WO-nya. Karena emang pernikahan di Indonesia ini nggak seperti kita bikin event korporasi walaupun lebih besar dan segala macam, karena ini menggabungkan dua keluarga, dua culture, dua sudut pandang ya. Itu yang nggak gampang gitu lah, makanya Sangat susah, iya. itu perlu pihak ketiga yang bisa ngebungkus itu. Apalagi kalau misalkan ngundang tamu-tamu penting. Seperti itu nih, kita kalau ngomong udah level middle up kan ada standarisasi menjamu tamu-tamu VIP bagaimana. Nah itu pun juga kalau yang nggak biasa. Jujur saya pernah punya pengantin jenderal ya, Mas. Ini bagaimana? Kalau jenderal ini, kalau ini itu bagaimana penanganannya bagaimana? Ya karena saya waktu itu memang cukup pengalaman di sana ya. Mereka menghayat saya yang untuk penanganan seperti itu. Gitu. Jadi memang peran WO yang utama bukan ngebungkus Acara. vendor jadi satu. Kalau itu saya bilang itu bukan WO ya, itu hanya wedding service ya. Sementara banyak kalau yang jangan orang WO itu tadi mengemas acara, tadi menjamu tamu bagaimana, membuat susunan acaranya bagaimana, idealnya jam berapa, sebagai timekeeper kapan mulai harus rias supaya kita mulai akad nikah, apalagi orang Jawa ya, harus bukan cuma tanggal Mas, sampai harus jam 9 lewat 9 misalnya tanggal 9 itu kan juga persiapannya kan. Itu mau masang togel apa gimana? Kan gitu kan biasanya ya. Nanti kalau enggak apa atau sampai WO itu ngurusin, aku tahu jangan sampai hujan misalkan outdoor. Lempar sini dulu enggak ya? Kan gitu kan katanya aku biar enggak hujan. Makanya di Purian Negeri banyak tuh di atas Mas belum dia. Kalau saya yang pasti drone nggak boleh terbang. Banyak ya gitu. Ini peran WO tuh untuk menenangkan lah paling nggak. Oh udah ada bangunan sebagai WO-nya, udah tenang saya. Karena udah ada yang menghandle. Harusnya di situ. Ini malah buat nggak tenang ya. Maksudnya membuat orang tuh yang udah mau nikah tuh dari gitu dibikin sama WO tuh biar tenang. Sama satu lagi, lu kalau mau nikah ya jangan lihat jumlah undangan lu 1.000, lu pesen makanan 1.000. Lu pesen makanan itu 2.000, 2.500. Nah itu juga sebenarnya tugas WO untuk kasih tahu, ngingetin. Iya, itu harus ngingetin loh. Dengan oke Mas, saya 1.000 undangan, berapa tamunya? Iya. Kan kita lihat nih, oke minimal 2, kadang-kadang keluarga 3. Iya. Belum lagi bawa temen. Apalagi ini di Indonesia ya, ya kita ngomong pakai RSVP, banyak yang masih nggak ngerti apa itu RSVP. Udah pakai digital, confirm hadir apa enggak? Iya. Bilangnya hadir, taunya enggak. Bilangnya enggak hadir, waktunya bertiga. Kan itu juga. Nah, sekarang bagaimana peran WO ini untuk ngomong, oke jumlah makanan berapa? Ini pengantin saya yang besok ini masih tarik ulur ditambah makan apa enggak? Jumlahnya berapa? Apa segala macam, pengalaman kami berapa sih dari sekian undangan itu berapa persen kehadiran? Komposisi makanannya apa? Kalau kita ngomong sama catering mah udah besoknya semua. Iya. Tapi kan juga sayang ya kalau misalnya undangannya nggak makan, hal kayak gitu yang menjadi peran WO karena WO ini berpengalaman, ini yang di-sharing ke si pengantin gitu. Gimana? Makanya kalau mau lagi nggak pakai WO? Yang pertama itu pakai WO, yang kedua under table aja. Saya nggak ikutan ya. Under table aja. Saya nggak ikutan ya. Itu jangan pakai WO karena kan udah pernah. Bisa Iya. jalanin sendiri. Atau enggak? Kok beda kedua ya? Kok beda? Parah banget udah pokoknya jangan takut juga untuk pakai WO, tapi tetap harus Cermat lah. hati. Cermat. Untuk memilih WO dan juga jangan tergiur dengan harga yang murah gitu kan. Yang ideal lah, bukan berarti karena nilai bikin pesta pernikahan tuh ada start from, tapi nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Iya. Mau diikutin sampai berapa puluh M Juga bisa sebenarnya. Kurang aja gitu. Monggo kan. aja. Iya, mau sampai makanan yang bisa mau dekorasinya kayak apa, nggak ada habis lihat batasan kita di mana. Nah dengan konsep itu yang ideal. Berapa? Jadi inti jangan sampai tergiur atau jangan sampai karena ada omongan orang tua, jangan mahal-mahal ya gitu kan biasanya ya kan. Mendingan itu jangan tergiur juga. Orang tua kadang-kadang udah tahu bersih aja ya. Iya. Kalau misalnya orang tuanya agak gerecokan gitu ya, tahu bersih aja udah. Ya, bisa juga, Mas. Kadang-kadang kita harus itu ya, harus pinter-pinter gitu. Jadi gini, pesta pernikahan ini kan bukan cuma harinya pengantin. Harinya orang tua. Yang selebrasi, ya pengantin hari pernikahan. Tapi tugas orang tua terakhir adalah menikahkan anaknya.
Ya itu juga harus diselebrasi. Anak lu masih kecil, gue sabit. Itu juga orang tua itu juga perlu selebrasi. Oh, saya setelah ini tuntas sebagai orang tua menikahkan anak saya paripurna lah. Itu juga perlu perayaan. Dan kadang-kadang tamunya orang tua lebih banyak daripada tamu si pengantin umurnya baru 20-an. Iya. Orang tua koleganya banyak, apalagi beliau menjabat di salah satu posisi yang Wow. yang wow ya akhirnya relasinya nggak sedikit. Iya. Ya minimal temannya juga banyak, kalau banyak lamaan dia hidupnya gitu kan. Iya, contohnya gue. Iya, begitu banyak punya kolega, akhirnya mereka juga harus peran serta. Iya. Nah ini yang harus digabungkan. Satu dengan orang tua, ketiga mertua gimana? Nah, itu. Tuh. Gua pernikahan gue masalahnya gue Jawa Sunda, istri gue Chinese. Nah kan? Ya kan? Lebih ribet lagi, culture-nya beda. Pengen upacara apa? Jawa Sunda, upacara pagi, sawah, kan juga pengen Tepai, segala macam. Itu peran WO di situ. Jadi memang WO itu memudahkan. Menjadikan solusi, bukan cuma jualan paket, jadi ada ABC dijual, itu dia klaim WO. Untuk klaim WO. Jadi harus bisa, kita juga harus pinter-pinter, juga harus tahu gitu kan. Jadi mungkin dengan adanya, mungkin ya justru dengan adanya kasus ini ya, justru orang jadi bisa lebih. Jangan dipikir saya banyak duit ya. Loh gimana om? Ini saya nabung untuk hari ini dari anak saya lahir. Hah? Jadi emang sudah diasuransikan. Iya. Saya tahu dia kebetulan dia orang keuangan yang semuanya di-prepare. Saya tahu anak saya perempuan, kapan dia lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, harus kuliah S1, S2 dan harus menikah. Saya udah kira-kira kebutuhan uangnya berapa. Ini yang saya harus investasikan. Berarti kan perencanaan keuangan sudah emang ada yang seperti itu, kan? Nah begitu sudah jeder begini, ya ulang lagi dari dia lahir kan nggak mungkin. Ya, tapi mungkin akan merubah konsepnya atau apa. Makanya saya bilang sama teman-teman yang bermain di dunia bisnis pernikahan ini pernikahan acara yang kita urus ini suatu hal yang sakral ya. Ya kan? Kalau dari sisi baiknya, sisi enaknya ini apa namanya? Jangan main-main lah gitu loh maksudnya. Jadi kan suatu ritual kehidupan orang. Saya bilang kehidupan orang tuh dari pertama lahir, kedua menikah, ketiga mati. Nah ini yang berhubungan dengan bisnis ini peran serta yang di atas juga sangat banyak. Jangan main-main lah dengan begitu. Lain dengan kita ngomong IO ya, WO sampai IO tetap ya. Nah, IO tuh bikin event gede ya, mungkin tahun depan bikin lagi atau besok bikin lagi corporate itu beda, feelnya beda karena ini suatu ritual kehidupan yang harus dilewati. Iya. Tuh dengerin. Udah. Gua mau kalau nikahan kedua gua mau di KFC aja. Lo kan ulang tahun. Mesti Mas Gandhi. Paket pernikahan. Mau nelfon dulu KFC. Ya udah sana. KFC gue.